membagikan link. Nah, kalau misalkan di drive membagikan, di sini ada beberapa peran Bapak Ibu, ya. Nah, kalau misalkan kalau di Google Drive biasa, ya, saya buka juga ya Drive. Cuma satu teluk subung. Pengembangan dari cuma satu teluk subung ya. Kalau di sini ketika kita klik bagikan tadi itu tidak ada pilihan kelola dan seterusnya, cuman pemilik aja, pemilik, editor, pemilik editor gitu ketika di sininya sebagai drive biasa. Kalau drive bersama itu ada yang namanya tadi pengelola konten dan seterusnya ya. Saya buka lagi. Nah, nih. Nah, contohnya ini. Jadi di sini ada pengelola, pemilik ya, pengelola itu pengelola kontennya aja. Atau di sini ada beberapa kontributor aja. Dia cuma bisa menambahkan dan mengedit, tapi nggak bisa hapus. Itu yang kontributor atau komentar atau pelihat. Jadi biasanya saya kasih untuk orang-orang tertentu, saya kasih pengelola konten. Jadi dia bisa hapus file. Tapi kalau misalkan keperluannya untuk tidak itu, maka dikasih aja kontributor. Gitu. Kalau misalkan di drive bersama. Cara buat drive bersama ya di sini. Coba tambahkan folder ya, misalkan nah ya. Oh sorry bukan di sini. Maaf. Nah, ketika kita mau masukkan teluk sebong, kita harus kelola anggota dulu, gitu ya. Kita mau masukin siapa, ya? Siapa kita yang mau masukin siapa, ditambah orang di grup. Sehingga nanti ada orang-orang yang bisa akses ini dan kita bisa setting drive bersama ini. Nah, izinkan di luar atau apa gitu ya. Di settingnya disesuaikan aja. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, drive bersama beda ya Bapak Ibu dengan drive saya. Karena drive bersama ini diakses oleh semua orang yang Bapak Ibu tambahkan. Oke, kita kembali. Sudah ada yang bisa mengisi atau saya ganti ya namanya, jangan foto barangkali Bapak Ibu malu. Masukkan file apa saja ya. Yuk, dua menit saja ya. Kalau 2 menit nggak ada yang ini, kita skip ke materi berikutnya. Oke, sampai 14.10 ya. Ini agak kejar-kejaran dulu, karena kita mau di drive dulu. Saya kirim lagi di chat, kolom chat ya. Barangkali ada yang baru masuk. Oke nih, Pak Wahyu. Oke. Pastinya juga ya. Banyak karya itunya ya. Oke. Ini satu ya. Jadi ketika Bapak Ibu memasukkan Google Drive, enaknya Bapak Ibu, jadi nggak perlu dikasih nama pun. Jika dia jujur dari emailnya, dia memang mengisi dengan emailnya, ini udah ada namanya gitu. Jadi yang masuk ke sini itu sudah ada nama dari mana? Dari Gmail yang Bapak Ibu buat. Gitu ya. Kan kalau misalkan kita kumpul nih di flash disk kan kita nggak tahu siapa yang ngirimnya. Ini punya siapa kalau misalkan nggak ada nama. Tapi di sini itu ada nama, gitu ya. Oke, nah seperti jika memang sekarang ini sudah ada yang masuk, ketika kita ubah menjadi lihat lagi, nah di sini ya, kita ubah.
maka Bapak Ibu seketika tidak bisa mengakses file ini. Nah, seperti itu kira Bapak Ibu ya. Kira-kira dalam membuat kolaborasi Bapak Ibu dalam yang namanya Google Drive. Lalu selanjutnya Bapak Ibu ya, kita akan kolaborasi di Google Slide. Nah, ini semua Google Slide, Google Sheet, dan Google Word, Google Dokumen atau Word-nya, itu adalah bisa kita jadikan kolaborasi. Saya ganti dulu ini ya, biar Bapak Ibu bisa ngisi juga. Oke. Nah, kalau di sini, misalkan kita klik kuliner, saya buat slide baru. Saya akan membagikan ini dengan dua metode. Pertama, membagikan link. Yang kedua adalah masukkan email. Nah, misalkan ini adalah punya saya, Nur Jaman, misalkan ya. Ini adalah kuliner saya. Nah, mencari gambar nggak usah ke Google lagi. Tinggal di sini klik yang namanya sisipkan, ya, atau insert gambar, cari di internet atau upload. Saya mau cari di internet. Nah, ketika cari di internet, di sini tinggal dicari yang ingin dimasukkan. Karena ini kuliner, saya ingin makanan asli Bandung misalkan ya, Surabi, Surabi, Bandung, Bandung. Oke, ini ada Surabi Bandung, Surabi NH ini kayaknya. Nah, gitu. Ya, tinggal klik sisipkan. Oke. Ya. Selanjutnya saya ingin menyisipkan satu lagi makanan favorit saya. Misalkan bakso, saya ingin bakso. Nah, ini ya. Sisipkan. Oke. Nah, kan udah acak-acakan begini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu itu bisa merapikan ini, tidak perlu diedit-edit lagi. Klik ini yang namanya pelajari. Ya, kan ketika diklik pelajari, sudah menjadi seperti ini. Nah, kita tinggal milih tema yang kita inginkan. Saya maunya misalkan mau yang ini nih. Ini nih. Nah, udah kayak gitu. Atau mau yang ini. Nah, boleh ya. Ini. Nah, gitu ya. Bakso dan satu bakso misalnya. Nah, gini. Jadi Bapak Ibu ketika menginsert tadi gambar, ketika gambarnya udah selesai, maka di sini klik pelajari, Bapak Ibu akan dikasih layout. Jadi Bapak Ibu nggak usah payah-payah nyari-nyari ngatur-ngatur gambar kita sepresisi mungkin karena udah dipresisikan sama Google. Sudah diatur sama Google gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba ya Bapak Ibu. Ya, sorry, jangan yang inilah ya. Kita ambilnya yang tadi biar ada judulnya. Nah, silahkan Bapak Ibu. Kita akan kolaborasi di sini ya, dalam mengedit suatu file. Misalkan Bapak Ibu kayak saya tadi, Bapak Ibu silahkan tuliskan nama, dan yang selanjutnya silahkan cari gambar disisipkan, gitu ya. Lalu klik cari di internet, setelah gambarnya masuk di sini, maka ini akan berubah menjadi warna kuning. Ketika Bapak Ibu klik warna kuning ini, maka nanti si filenya akan menjadi bisa dibuat layoutnya. Coba ya. Nah, tadi saya sudah bilang, saya akan membagikan ini ya melalui dua metode. Pertama saya akan bagikan link, yang kedua adalah saya akan memasukkan by email. Ya, terus klik salin. Saya klaim di chat. Partisipan ini ya. Oke. Nah, saya di chat. Nah, sebenarnya tadi di Google Slide, di Google Docs, di Sheet yang paling utama sebenarnya adalah kolaborasi ini. Ya. Oke, silahkan dimasukkan. Nah, caranya ini udah ada yang masuk nih. Pajakarya. Nah, kenapa nama Pajakarya muncul? Karena kita sama-sama SMA. Ya.
Kalau misalkan dia beda jenjang, maka di sininya jadinya nickname, dijadikan nama avatar atau nama diberikan oleh Google. Karena ini sama-sama SMA enggak ya. Nah, caranya bagaimana kalau misalkan yang dimasukkan adalah akun SD, SMP, tapi pengen ada namanya di sini. Caranya adalah Bapak Ibu membagikan ini ya dengan memasukkan email. Di sini ada dari jenjang SD atau SMP enggak ya? Ya, Yang dari SMP ada, Pak. boleh dikirimkan emailnya di email belajar ID-nya di chat ya, yang dari SD atau SMP. Volunteer. Silakan yang dari SD atau SMP boleh mengirimkan emailnya di chat, nanti saya undang untuk mengisi. Nah, enaknya kalau satu jenjang di sini udah ada namanya, nanti kita lihat kayak gimana. Silahkan dimasukkan. Yang pertama, sambil nunggu ya email dari jenjang SD atau SMP atau PAUD atau SLB, kita isi dulu di sini. Ini udah ada masuk pajak karya, ada Bu Ima ya, ada Bu Revi, dan yang selanjutnya Bu Sulvia. Oke, silakan. Di sini udah masuk. Kita pun di sini bisa chat ya. Nah, misalkan di sini, silahkan isi Bu. Nah, gitu ya. Nah, dengan mengklik ini, nah ini ada Pak Muhammad Nazar di sini masuk juga, tuh ya. Nah, tapi chat ini tidak disimpan hanya untuk keperluan pas mengedit saja. Nah, nanti di sini, ini ada 12, nanti kita tambah lagi kalau diperlukan, silahkan masukkan gambar dengan cara sisipkan, ya, gambar, lalu cari di Google, atau cari di internet. Klik internet, nanti masukkan namanya. Silahkan di slide selanjutnya Bapak Ibu ya, di 3 sampai seterusnya. Bisa di sini klik nama misalkan. Oke. Kita tunggu. Nah, ini biasanya kalau di kemarin ya, saya selama pelatihan ini lain-lain ya. Ada yang masukkan makanan daerahnya, ada yang kirim lakse ya. Silakan Bapak Ibu kirim-kirim di sini boleh ya. Nggak kirim langsung pun nggak apa-apa. Ya, yang penting dikirim online aja boleh. Di Google Slide ini. Oke, yang lintas jenjang. Pak, di saya view only, Pak. Oh iya. View only ya. Ya, Pak. Maaf, Pak. View only. Lupa lagi saya tadi ya. Kenapa nggak bilang? Oke, makasih informasinya. Bentar dulu ya, jaringan. Kita reload dulu aja. Saya nggak ngeganti itu dulu apa linknya, tapi editornya lupa diganti. Oke, lihatnya ganti ya. Oke, silakan. Oke, sekarang sudah bisa ya. Silahkan. Nah, Bapak Ibu jika ingin membagikan, Bapak Ibu ingin buat di Google Slide materi, misalkan mau presentasi, pengen dibagikan ke orang lain, tapi orang lain tersebut nggak bisa download. Nah, nanti Bapak Ibu matikan ini, ya. Nah, jadi jika Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang ya, kalau Bapak Ibu ingin membagikan materi via Google Slide, Bapak Ibu buat Google Slide, Bapak Ibu ingin membagikan ke orang, tapi orang tersebut nggak bisa copy punya kita. Nah, silakan Bapak Ibu hilangkan ini, checklist ini. Sehingga nanti orang tersebut tidak akan bisa download, tidak bisa copy, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu dalam setting berbagi. Oke, di sini sudah ada Pak Kukuh Angger Waspodo.
Di slide 3 udah ada Pak Kuku, di slide 5 udah Pak Jakaria, ya. Oke. Oh, Bu Sylvia di slide 3 juga, boleh salah satunya ke slide 4. Gitu ya. Di slide 6 itu ada Bu Revi. Jadi kelihatan ya siapa. Nanti kita cek dulu juga siapa yang edit, siapa yang ngapus, itu udah nampak. Nah, ini yang Itu siapa yang coret-coret? Yang coret-coret ini Pak Tagor. Jangan coret-coret Pak Tagor. Oke, jadi di sini udah nama-namanya ya. Di sini ada Pak Kuku slide 3. Sorry. Siap, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Seperti itu. Terus di Bu Sylvia, ya. Yang selanjutnya di slide 7, Bapak Ibu ya. Selanjutnya di slide 7. Oke, sila kita tunggu. Ini Bu Sylvia akan memasukkan makanan apa favoritnya Bu Sylvia. Nanti jangan sampai tiba-tiba datang ke rumah makanan favorit Bu Sylvia ya. Oke. Kita 5 menit aja ya. Nah, ini ada yang baru pamur tadi. Silahkan masuk ke bawah ya. Ini punya Bu Sylvia di slide 4. Tuh, di sini ya, ini bedanya kalau di lintas jenjang dia jadinya anonim, ada Ifrit, ada iguana tuh ya. Seperti itu. Di chat sudah ada yang mengirim email belajar di lintas jenjang? Izin Pak Nurjaman. Ya. Kalau misalnya edit dari handphone memang nggak bisa ya kalau sisip gambar online. Ya, kalau misalkan edit di handphone ya di gambar online-nya nggak bisa memang, gitu ya. Ibu udah install Google Slide-nya? Sudah. Oh, sudah, iya. Memang keterbatasannya seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan kalau misalkan lebih enak ya, lebih maksimal lewat laptop memang. Gitu. Jadi kalau misalnya Ibu ingin menelusuri gambar yang tadi seperti tadi fiturnya, itu silahkan masuk ke lewat via laptop ya, Bu. Oke. Selanjutnya belum ada yang masukkan gambar. Bu Revi. Ini pakai coret-coret dari mana nih, Pak Tegun? Anonet. Oke. Lauk hari ini mantap lauk hari ini. Pak Kukuh ya tadi ya. Oke. Nah, di sini udah nampak ya siapa aja yang gabung. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di sini itu nyimpan otomatis ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita belum tutup akses editnya, maka ini akan terus diperbaharui oleh Bapak Ibu semua. Ya. Oke, lauk hari ini siap. Kita lihat Bu Sylvia masih ini. Pak Jakaria juga. Oke, mantap donatnya Bu Revi ya. Di slide 1 ada Bu Ima, Pak Maman aja dan langsung ke slide 7 ya. Saya nggak mau masukin makanan. Gimana? Apa tuh? Mau apa? Nggak ada, bohong. Aduh. Oke, Bu Revi udah mantep nih. Jadi gayanya, stylenya seperti ini Bu Revi ya. Oh, boleh Bu Sylvia. Sambil Bapak Ibu mengklik semua, saya ingin respon Bapak Ibu ya.
saya ingin nanya Bapak Ibu pernah tidak membuat classroom? Jadi saya tidak akan mengajarkan cara membuat kalau sudah. Boleh diklik diisi di kolom chat jika pernah membuat classroom, klik pernah aja. Tuliskan pernah gitu. Jika belum, silakan Bapak Ibu klik belum. Sambil ya, Pak Koko pernah, oke, pernah, oke. Oke, lanjut, pernah. Oke. Ada lagi? Pernah, oke, sip. Jadi, semua udah pernah akses Classroom ya. Saya mungkin nanti di Classroom saya ke fitur-fiturnya aja ya. Jadi tidak buat dari nol gitu ya. Nah, untuk Classroom ini nanti saya pakai akun yang inilah, kelas yang sudah. Oke, ini udah Pak Jakaria. Wih, mantap sekali ya slide-nya ya. Mantap, mau seger sekali ya. Panas-panas begini. Aduh. Oke. Nah, memang di sini perlu ya yang namanya kolaborasi. Sehingga nanti kuliner ini akan ada di masing-masing daerah gitu ya misalkan. Kemarin pernah juga dibuat seperti ini ya, macam-macam pula gitu ya makanannya. Oke, sambil Bapak Ibu ngedit di situ ya, Bapak Ibu, saya akan ke Classroom dulu. Saya akan coba pakai satu kelas latihannya. Nah, misalkan tonton lagi ya. Nah, tadi ya saya sampaikan di sini kalau belajar ID ada yang namanya link Google Meet. Kalau misalkan bukan belajar ID, dia tidak ada link Google Meet. Sebenarnya selanjutnya ada satu fitur lagi, namanya adalah fitur undang wali. Nah, cuman memang undang wali ini untuk pembelajaran full digital itu bagus. Jadi orang tua ya, akan mendapat laporan per minggu, per 2 minggu, terserah kita ya mau di-set seperti apa. Kira-kira tugas apa minggu ini dan apa yang belum dikerjakan siswa. Ya, kalau misalkan untuk saya kasih apa ya di mana ya di kelas mana ya saya coba tunjukkan. Ini kemarin di Anambas. Nah, jadi Bapak Ibu bedanya kalau misalkan dengan belajar ID, Bapak Ibu ada yang namanya undang wali. Walinya perlu nggak pakai belajar ID? Nggak usah. Jadi walinya pakai Gmail biasa nggak masalah. Dengan mengklik undang wali, maka Bapak Ibu akan memberikan laporan secara otomatis berkala dari tugas classroom yang dilakukan minggu ini dan apa saja tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Namanya undang wali. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ketika buat classroom, Bapak Ibu tidak mengklik setting. Ya. Di setting, Bapak Ibu sebenarnya bisa menutup akses ya. Nah, kalau kode undangan, nah ini diaktifkan atau di reset, gitu ya, nonaktifkan. Jadi Bapak Ibu jika ingin menutup akses dari kelas yang lain, misalkan siswa sudah keluar nih anaknya, ya Bapak Ibu tinggal keluarkan dari sini lalu nonaktifkan. Jadi tidak ada lagi siswa yang masuk. Yang selanjutnya adalah di forum, Bapak Ibu untuk pertama kan kita tidak ingin siswa posting agar nanti kita tugas-tugas kita hanya bisa diakses di forum. Nah, di forum itu di mana? Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi kan di forum ini, di streaming ini, nanti tugas-tugas kita kan akan di depan tuh. Kalau misalkan mencampur dengan obrolan siswa dan seterusnya, nanti nggak fokus. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu klik yang namanya untuk forum, siswa hanya dapat berkomentar. Ya, jadi cuma bisa komentar aja, ada tugas komentar, ada tugas komentar. Tapi mereka nggak bisa posting. Terus kemudian notifikasi ini disesuaikan sama model lampiran atau detail. Ini evaluasi wali ya. Ini evaluasi wali itu yang tadi soal undang wali. Ya. Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut gitu ya. Bagaimana contoh email evaluasi wali. Terus kemudian Bapak Ibu untuk penilaian, nah ini ya. Bapak Ibu bisa yang namanya kasih kategori ya. Nah, di kategori ini barangkali kan Bapak Ibu sering memberikan tugas ya. Tugasnya tuh bikin peta konsep gitu ya. Tapi gimana ini cara nilainya? Nah, Bapak Ibu nanti di sini misalkan di Classroom ini
itu ada 3 nilai, misalkan ya, nilai tugas, gitu ya, nilai latihan, misalkan ya, ulangan, misalkan gitu. Tugasnya misalkan 30%, misalkan ya. Latihannya misalkan 20%, ulangannya 50%. Ya, seperti itu. Ini bisa dipilih apakah mau poin total atau mau bobot berdasarkan persentase. Tadi sebelumnya adalah poin total. Ya, kita bisa buat persentase atau poin total. Nah, biasanya lebih enak berdasarkan nilai persentase, misalkan tadi ya 30 gitu. Nah, nanti pas penugasan nanti Bapak Ibu bisa ngecek lagi ya. Ini 50. Kita coba seperti ini aja dulu. Nah, ini ya. Ini untuk penilaian. Jadi ketika kita simpan, nah otomatis nanti di sini di tugas, kita contoh misalkan mau buat tugas. Nah, misalkan judulnya adalah pengumpulan tugas peta konsep misalkan. Oke. Nah, jadi di sini bedanya ketika kita tadi buat kategori, ini kategorinya mau kita buat apa? Oh, tugas. Berarti ini bobotnya 30%. Nanti mau nilai berapapun, bobotnya akan 30%. Terus di sini ada yang namanya periksa plagiarisme. Jadi kalau misalkan siswa Google langsung menempelkan hasil Google, itu akan kelihatan ya dia ambil dari Google yang mana gitu ya. Seperti itu. Misalkan ini lanjutkan. Nah, jadi ketika kita ngecek di sini kita akan melihat siswa Google apa enggak gitu ya. Kalau Google berarti Bapak Ibu bisa mengurangi nilainya. Nanti tinggal ditambah rubrik. Selanjutnya adalah, nah ini pun Bapak Ibu tugas ini bisa dikirim ke kelas yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas ini mau dikirim ke siapa aja. Jadi misalkan ini tugas khusus remedial Bu Ima misalkan. Jadi klik aja Bu Ima di sini langsung gitu ya. Nah, nanti selanjutnya adalah fitur selanjutnya adalah Bapak Ibu klik yang namanya rubrik. Nah, dibuat rubrik, nah Bapak Ibu klik aja rubrik atau mau impor pun boleh. Nah, kita coba buat rubrik ya. Nah, dibuat rubrik ini karena ini tugas, misalkan Bapak Ibu ingin nurun ya, poinnya misalkan mau 3 model. Misalkan 100, terus 780 misalkan ya. 70 sama 60. Oke, misalkan di sini misalkan judulnya A, misalkan ini, B ini, C ini, D. Deskripsinya misalkan memenuhi ini 4 kriteria. Nah, lebih bagus Bapak Ibu buat deskripsi sedetail mungkin. Kenapa? Karena nanti siswa akan melihat deskripsi yang kita buat. Nah, gitu ya. Jika udah oke, klik simpan. Oh, ada yang oh ini. Oke. Tutup. Nah, nanti siswa akan melihat rubrik yang ini. Siswa bisa menilai, oh, tugas ini yang diperlukan adalah ternyata kelengkapan ya. Terus kelengkapan tuh kreativitas, misalkan warna dan seterusnya. Jadi kita bisa buat ini. Nah, kita nanti tinggal klik yang namanya tugaskan. Karena saya ini pakai kelas yang lain, jadi saya tidak akan menugaskan. Tapi karena ini direkam, Bapak Ibu bisa belajar di rumah ya. Barangkali Bapak Ibu ingin membuat yang namanya tugas, tapi Bapak Ibu malas nilai gitu ya. Jadi tinggal klik-klik aja, oh ini udah oke, masuk A, ini masuk B, masuk C. Jadi tinggal klik-klik aja, nggak usah ketik-ketik lagi. Ini A, ini B, ini 70, ini 80, nggak usah. Seperti itu Bapak Ibu ya, di classroom. Oke, kita tengok lagi. Oh, udah mantap, makin mantap ya. Bu Ima, ini yang Bu Repi ya. Ini Bu Repi ke nengok punya Pak Jakarian. Oke. Oke, bisa diteruskan ya. Barangkali Bapak Ibu ingin terus berkreasi silahkan. Ini apa ini? Buku pandan. Wih, mantap, mantap.
Oke, itu ya tadi yang pertama di Google Drive kita ini ya cara memasukkan di Drive bersama, cara men-setting kontributor, pengelola konten, terus di Drive cara memasukkan file, terus kemudian tadi di Drive pun kita ini karena tadi belum direkam, saya ulang ya untuk di Drive Bapak Ibu jangan lupa klik yang namanya setting di sini, terus kemudian Bapak Ibu klik setelan. Terus Bapak Ibu checklist yang ada di sini, konversi file upload, agar nanti yang Word, Excel itu berubah jadi Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan seterusnya. Kemudian klik yang namanya offline. Ini untuk apa? Jadi ketika Bapak Ibu mengerjakan tiba-tiba sinyal internet hilang, nah Bapak Ibu masih tetap bisa bekerja gitu. Terus kemudian, nah ini 15 menit terakhir lah ya, biar nanti ada waktu untuk tanya jawab. Saya ingin menunjukkan satu mengenai yang namanya Google Site. Nah, Bapak Ibu, ini bagi Bapak Ibu yang ingin berkreasi ya, bikin aplikasi. Nah, Bapak Ibu nggak perlu bikin yang namanya aplikasi, entah itu Android atau aplikasi apa lagi ya. Apalah ya, pokoknya bikin aplikasi Android dan seterusnya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang namanya Google Site. Google Site untuk apa? Nah, ini saya buat misalkan satu materi bahan ajar mengenai akulturasi. Akulturasi ini, nah kita kan seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat ini. Caranya bagaimana? Ya, berarti Bapak Ibu di Google Drive, kalau bisa buka Google Drive dulu. Nah, tadi kan saya udah buat ya di pengembangan diri. Kita praktek sama-sama ya, biar ini. Maaf agak cepat, tapi nanti Bapak Ibu bisa mereview rekamannya ya. Misalkan saya di Seman 1 Teluk Sebung ya. Ini udah dari 3 file. Saya ingin menambah yang namanya Google Site. Ya. Nah, Google Site. Nah, Google Site ya. Jadi di folder Google Site karena ini akan masuk ke folder. Kita buat. Nah, Google Site ini Bapak Ibu bisa dijadikan portofolio atau tadi bisa dijadikan media. Nah, kalau di sini saya buatnya jadiin media. Caranya bagaimana? Ketika Bapak Ibu tadi membuat slide, nanti Bapak Ibu akan dipaparkan di tampilan seperti ini. Misalnya judulnya adalah dokumentasi atau portofolio lah ya. Portofolio karya. Saya namain lagi Nurjaman. Nah, gitu kan. Nah, di sininya boleh Bapak Ibu klik selamat datang. Ya. Nah, di selamat datang. Nah, bagaimana cara mengisi konten? Nah, Bapak Ibu mengisi konten ada di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan isi konten banyak di sini mau gambar, gambar seperti ini, gitu ya. Gambar seperti ini, gambar seperti ini, gambar seperti ini, atau gambar seperti ini, gambar seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu tinggal ngisi aja. Mana Bapak Ibu yang mau diisi, ya. Kalau yang di 3D akulturasi ini, ya. Nah, di sini saya bikin 3 ya. Di halaman mukanya seperti ini, ini selamat datang, misalkan mau nambahin file nih. Itu pun bisa kita pilih mau upload, pilih gambar yang ada di Drive ya. Yang ada di Drive gitu ya. Karena memang karena ini basicnya Google Drive, jadi Bapak Ibu tinggal dicari jika gambar. Jika YouTube saya ingin menampilkan YouTube, sekarang saya mau masukin YouTube. Tentang apa ya? Materi sejarah misalkan ya. Taruhlah ini lah ya. Tinggal pilih. Nah, misalkan contoh ini Bapak ya, profil. Silahkan putar misalkan ya. Ini mah contoh ya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, caranya udah tergantung buat nih bagaimana cara menghapus. Nah, hapus di sini Bapak Ibu ya. Nah, hapus, 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 hapus ya. Hapus. Duplikat bisa tinggal klik ini duplikasi. Tuh jadi ada 2 gitu ya. Nah, memang Bapak Ibu akun ini perlu di apa ya?
perlu diulik gitu ya. Memang harus ada waktu untuk ya kalau misalkan kita buat karya ilmiah, karya inovasi memang kan harus ada waktu ya. Nah, ini halaman pertama Bapak Ibu. Nah, halaman kedua Bapak Ibu klik halaman. Ini masih halaman muka, Bapak Ibu klik tambah. Ya. Klik tambah, bisa Bapak Ibu gunakan halaman penuh, bisa enggak? Misalkan saya mau cari tentang sejarah ya. Sejarah. Contohnya begini. Kita coba ya, kita klik misalkan di copy, kita tambahkan halaman baru misalkan sejarah sebagai ilmu. Nah, gini ya. Atau mau kayak link baru misalkan. Atau mau tadi apa? Link Smart kan nggak bisa embed langsung ya. Ini nggak harus link embed ternyata. Nah, misalkan di sini jadi ketika Bapak Ibu mengklik halaman maka muncul di atas. Saya nggak mau munculin, tinggal sembunyikan aja, sembunyikan dari navigasi. Hilang semuanya ya. Tuh. Ini bagaimana? Nah, kayak gini ya. Sembunyikan navigasi. Jika mau ditampilkan, tampilkan di navigasi. Tuh. Terus kemudian tadi yang artikel ini, nah ini ya saya buat di bagian 3D juga saya sama materi saya ambil dari yang namanya ruang guru. Ya, kan tinggal di ini aja di ya. Nah, nanti tinggal diputar dari sini. Ini nggak bisa diputar karena memang ini adalah editor. Nanti di publishernya baru bisa dilihat muternya seperti apa gitu ya. Oke, kayak gini, seperti inilah ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, disisipkan, sematkan. Klik sematkan, dipaste di sini. Oke. Perhatiin jauh ini ya, nggak bisa langsung semua ini. Kalau di ruang guru tadi bisa, coba cek di ruang guru. Nah ini ya, klik sematkan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu payah-payah susah-susah bikin tulisan atau apa. Jadi boleh nampilkan website dari yang lain untuk siswa pelajari, gitu ya. Apakah mau sejarah sebagai ilmu dan seni, gitu. Saya mau yang masukin YouTube, boleh tinggal nambahin YouTube. Ini tinggal nambahin YouTube. Nah, itu sejarah lagi ya. Yang inilah sekarang. Udah ada YouTube di sini. Karena kecil kita perbesar boleh juga. Aduh kelebihan. Oke, sip. Udah ada semua ya. Jadi di sini semua ada Bapak Ibu ya. Nih ada tombol, ada pemisah, pengatur spasi, link media sosial, YouTube, kalender, dokumen, slide, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi di sini. Apa yang ingin Bapak Ibu tampilkan. Misalkan mau nampilkan foto, ini misalkan website sekolah, kita ganti selamat datang di website sekolah. Di sininya mau foto, kita bikin halaman khusus foto. Kita itu tambah misalkan tim guru misalkan ya. Selesai. Nah, di sini kan tinggal nambahin foto, sisipkan foto yang memana. Misalkan ini ya, agar namanya sama. Ya, ada 20 guru, masukkanlah di sini fotonya. Kan ini adalah Bu Tuti, ya, Tuti SPD gitu ya misalkan. Ini Bu Ima, misalkan Bu Ima. Ima SPD lah ya. SPD gitu ya. Jadi ini bisa jadikan semacam portofolio atau tergantung kebutuhan kita. Apakah mau tadi sebagai portofolio apa yang ingin ditampilkan. Kalau misalkan website sekolah sudah ada, boleh ini sebagai sarana untuk menampilkan akreditasi boleh, gitu ya. Memasukkan dokumen-dokumen pembelajaran, dokumen-dokumen sekolah, boleh juga ditampilkan di sini. Jadi sehingga nanti ketika akreditasi atau penilaian tinggal dikasih aja linknya, semuanya di sini Bu. Nah kan selesai. Jadi pekerjaannya di sini semua. Terus kemudian yang terakhir ya, sambil nanti mungkin ada yang bertanya,
caranya gimana agar ini terpublikasi? Nah, ini kan belum bisa dipublikasi ya. Ini masih editor. Nah, kemudian Bapak Ibu ya bisa mengeditnya dengan menampilkannya dan klik publikasikan. Ini alamat webnya misalkan ya. Kita klik kelola dulu nih. Nah, ketika klik kelola ini ada draft. Draft ini siapa saja yang melihat. Nah, situs yang dipublikasikan kita ganti jadi publik. Oke. Setelah kali publik, kita aksesnya adalah terlihat ya. Kalau mau lagi di sini boleh juga diganti, mau publik juga misalkan. Siapa saja yang memiliki link. Nah, aksesnya mau lihat atau editor. Nah, kalau editor, misalkan Bapak Ibu ingin membuat akreditasi nih, atau membuat kolaborasi, bikin laporan atau portofolio sama-sama. Jadi Bapak Ibu bisa mengundang seseorang untuk menjadi editor. Tinggal klik di sini emailnya siapa, nanti langsung keluar. Ya, oke. Nah, ini sudah publik ya semua ya. Lalu kita klik selesai. Nah, di sini pun ada ini juga pilihan juga. Setelah penelusuran, minta mesin telusur publik untuk tidak menampilkan situs saya. Jadi ini untuk menyimpan agar web ini, site ini tidak muncul di Google. Jadi ketika Bapak Ibu mencari di sini itu tidak akan muncul. Jika Bapak Ibu mengklik ini. Tapi jika tidak diklik, maka ini bisa dicari di Google. Jadi ini bisa dijadikan sebagai bahan Bapak Ibu untuk menulis dan seterusnya. Untuk sebagai blog juga bisa juga. Ya. Klik publikasikan. Nah, kalau sudah dipublikasikan Bapak Ibu ya, maka di sini ada link. Nah, yang dikirimkan adalah ini, salin link. Nah, kalau salin link, saya misalkan kirim ke chat ya ke Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah linknya ya. Jadi untuk melihat ini. Terus nanti Bapak Ibu jika memang sudah dipublikasikan, lalu kemudian Bapak Ibu ngedit lagi, misalkan ini Bu Tuti saya cari misalkan harus upload ya di Google Drive atau upload gitu ya. Kita bisa. Misalkan mau cari siapa ya, pilih gambar siapa ya. Udahlah seperti ini aja ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengkreasi karena waktunya terbatas. Apa yang di sini? Tapi Bapak Ibu misalkan mau menutup ini nih, tutup, ganti, tutup, cuman ada berapa gitu ya, 2. Saya mau tambah lagi nih yang ini gitu ya, boleh. Kalau Bapak Ibu sudah ada penyimpanan perubahan ini, maka tadi yang link tadi ya saya copy lagi. Nah, ini. Nah, maka ini tidak akan berubah Bapak Ibu ya. Masih yang lama. Nah, ini tim guru nih. Tuh masih yang lama ada 3 nih, 3 baris. Gimana caranya? Nah, Bapak Ibu di sini ketika Bapak Ibu melakukan perubahan, maka Bapak Ibu jangan lupa klik publikasikan. Ya. Jadi ketika ada perubahan apapun, Bapak Ibu klik publikasikan. Nah, nanti baru akan ada yang namanya bentar ya, ada telepon Pak Kepala. Halo, saya sudah kembali. Halo. Ada ya, sip. Jadi ini Bapak Ibu, jika tadi sudah ada perubahan, klik publikasikan. Maka nanti di sini akan ada perubahan. Saya akan klik lambar muka. Kita lihat. Nah, udah berubah ya. Tadi 33, sekarang udah berubah jadi ada template yang lain. Jadi Bapak Ibu, di Google Site ini menyediakan kita berbagai macam tampilan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menampilkan apa yang ingin kita tampilkan. Terus tadi, ini Bapak Ibu saya bagikan juga yang 3D akulturasi ini, bahan ajar ini, sehingga Bapak Ibu bisa lihat. Terus Bapak Ibu di sini tuh ya.
Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini belum dipublikasi nih kayaknya. Oke, sini kita reload. Oke, nah di sini ya. Nah, di sini evaluasi, Bapak Ibu bisa memasukkan Google Form boleh. Nah, di sini saya masukkan kuisis. Ya. Jadi Bapak Ibu ingin membuat penilaian setelah siswa membaca semua materi, melihat ini. Nah, ini pun saya buat yang namanya ininya Bapak Ibu ya 3D-nya, gambar 3D-nya. Nah, ini gambar 3D-nya. Cuma memang harus agak loading karena ini full internet ya. Tapi nggak banyak juga kok, sedikit. Nah, jadi di sini saya pun menunjukkan gambar 3D ini untuk melihat. Nah, ini Borobudur ya. Nah, bisa diperbesar, mau lihat stupa-stupanya gitu ya. Ya, ada berapa tingkat? Ini ada 4 tingkat, tuh 2, 3, 4 gitu. Nah, seperti itu ya. Jika ingin memasukkan 3D. Oke. Nah, di sini tadi di evaluasi saya masukkan kuisis. Gimana caranya masukkan kuisis? Nah, Bapak Ibu kalau mau masukkan kuisis, Google Form, nanti Bapak Ibu di sini klik aja sematkan. Ya. Sama tadi klik sematkan, nah, di sini ya. Nah, ketika diklik sematkan, nanti bisa Bapak Ibu bisa memasukkannya ke sini. Mungkin itu saja, Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ya jika memang kurang lengkap atau apa. Mungkin itu Bu Ima, Pak Zakaria, dan Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan mungkin boleh. Baik, terima kasih Pak Zaman atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa bagi kami semua sehingga menambah pengetahuan bagi kami. Baik, masih ada waktu sekitar 10 menit. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan pada sore hari ini. Kami persilahkan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Mumpung ada Pak Nur Jamani yang sangat berkompeten. Ya. Mau nanya belajar ID boleh. Silakan kawan-kawan yang mau bertanya. Mau belajar tadi yang apa? Bikin bahan ajar Google Site boleh. Classroom boleh. Apa boleh? Baik, mungkin Pak Nazar, mungkin Pak dipersilakan Pak. Sepertinya ada yang mau didiskusikan Pak. Silakan Pak. Bagaimana Pak Nazar? Pak Nazar, monggo Pak Nazar. Silakan Pak. Belum ada. Ada Pak, sudah. Oh. Baik, sekolah lain ada yang ingin didiskusikan, silakan Ibu, Bapak yang dari sekolah lain, dari SMA. Mana nih kok nggak ada wajah-wajahnya? Apa di saya yang sinyalnya kurang bagus ya? Bu Sulfia, mungkin ada yang ditanyakan Bu Sulfia. Itu bahan ajasnya saya kirim juga di itu ya, di apa, di chat yang tadi yang bahan ajar akulturasi. Sambil menunggu mungkin Pak Zakaria. Itu ada yang ini? Boleh lanjutkan aja dulu, Nur. Oke. Sambil menunggu mungkin ini hanya beberapa saran mungkin ya Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu sudah ada akun belajar ID, memang itu modal yang sangat besar, tapi sebenarnya tergantung Bapak Ibu semua gitu ya, apakah mau menggunakannya, mengeksplorasi dan atau mau dibiarkan aja. Nah, kenapa Bapak Ibu sayang sekali ya kalau misalkan didiamkan, karena ini udah difasilitasi, jadi Bapak Ibu dieksplor sebanyak mungkin, luar biasa mungkin. Contohnya di kuisis Bapak Ibu ya.
Quizzes kan bisa pakai belajar ID. Kalau misalkan Bapak Ibu membuat quizzes pakai Gmail biasa, nanti dia ada sistem acak mendeteksi bahwa akun itu adalah akun fake gitu. Tapi kalau akun pembelajaran belajar ID pakai quizzes itu aman gitu ya. Terus kemudian di Canva, Canva pun sama Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Canva dengan belajar ID bisa premium, nanti Bapak Ibu pun akan lebih leluasa karena nanti si gambar-gambarnya itu akan masuk ke email belajar ID yang memang penyimpanannya tidak ada batas gitu untuk sekarang, seperti itu. Dan memang lebih daripada itu sebenarnya ya saya jujur aja ya rada-rada ngiri, rada-rada berharap kapan gitu ada sinyal di sekolah sehingga nanti benar-benar di kelas tuh pengen apa ya sangat meriah rasanya jika menggunakan beberapa platform pendidikan dengan belajar ID tentunya dan platform-platform lainnya. Contohnya quizzes tadi Bapak Ibu. Saya jujur aja Bapak Ibu kemarin di sekolah dengan quizzes, saya pengen ngasih quizzes, pengen sama-sama ngerjain. Saya pengen lihat respon siswa gitu ya. Ketika saya terapkan, saya ajak ke ruang guru. Mereka ketagihan, Pak lagi sampai berapa kali? 4 kali kali 5 kali gitu ya. Penasaran iya gitu katanya, tapi dan seru iya gitu. Jadi pengen itu memberikan pengalaman itu kepada peserta didik gitu dan mungkin Bapak Ibu bisa juga berbagi hal itu. Nah, mungkin satu lagi Bu Ima dalam menerapkan teknologi saya ada filosofi yang ingin dibagikan. Boleh? Boleh. Sambil nunggu pertanyaan ya. Boleh. Nah. Bapak Ibu ada yang pernah lihat gambar ini nggak? Belum. Belum ya. Oke, kalau belum ya ini ya. Kita coba. Jadi Bapak Ibu ini ada gambar filosofi yang sangat bagus sekali tentang integrasi teknologi ya di sekolah ya. Jadi ketika ada perubahan itu pasti ada responnya banyak sekali. Dan yang paling pertama kita lihat adalah the leader ya Bapak Ibu. Seorang pemimpin yang mengadopsi teknologi ya, mendokumentasikannya dan mempraktekkan. Ya. Dia ingin berubah tapi pengen sendiri dulu, pengen berubah dulu, coba dulu begitu. Nah, kemudian ya, orang yang pertama mengadopsi ini itu akan menularkan ke yang lain. Di step kedua, yaitu ada mereka yang melihat para pemimpin, para leader itu. Jadi yang melihat Bapak Ibu menerapkan teknologi. Jadi jangan sampai nanti, oh ayo dong gunakan, sedangkan diri kita belum menggunakan gitu. Jadi dengan leader ini, maka nanti ketika orang lihat mulai tertarik, oh ikut juga dong, ikut juga. Nah, jadi mulai, oh ada yang ikut gitu ya. Jadi mereka melihat para pemimpin mengambil bagian terbaik, belajar dari kesalahan dan melakukan hal yang hebat. Jadi kalau misalkan ada contoh, biasanya akan ada pengikut gitu ya, seperti itu. Jadi kalau di Teluk Sebong ada sosok yang bisa dijadikan leader, memimpin pengubahan, mengadaptasi teknologi, mungkin bisa diajak teman-teman yang bisa ikut juga menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Terus kemudian tadi nih ada yang melihat. Nah, ada juga yang the wood ya, the wood itu berarti kan kayunya ya. Yaitu kayu itu akan menggunakan teknologi ya jika orang lain mengaturnya dan menunjukkan caranya. Jadi ada mungkin guru-guru yang saya ini bukan nggak mau tapi saya nggak lihat contoh gitu ya. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat contoh yang sudah digunakan, ada melihat contoh dari orang yang sudah pertama kali menggunakan. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada yang bagian besinya nih, apa the ferrule ya. Jadi dia tuh berpegang erat pada apa yang mereka ketahui. Jadi nggak usah teknologi gini aja udah gitu kan. Ya saya mengajar dengan cara saya menggunakan dengan pensil, dengan papan tulis sudah. Bagi saya cukup. Tidak mau pakai teknologi ah. Ada juga yang kayak gitu Bapak Ibu ya. Di situ. Jadi Bapak Ibu termasuk yang mana saya nggak tahu ya. Tapi ini bisa jadi refleksi untuk kita. Kira-kira perubahan teknologi ini bisa diterapkan di sekolah apa enggak? Kita sebagai apa? Apakah sebagai leader gitu ya, yang mengadopsi perubahan pertama kali, atau yang ikut bersama leader gitu ya, belajar bersama leader, terus atau apakah dia sebuah kayu gitu ya yang oke, udah ada leadernya, udah ada yang ngikutin, pengen ikut nimbrung gitu ya, atau mereka yang menjadi seorang besi nih yang nggak mau sama sekali berubah, udahlah kayak gini aja gitu ya.
Tapi yang paling bahaya Bapak Ibu di sekolah itu adalah ini, ya. Eraser, penghapus gitu ya. Kita udah bikin teknologi, kita udah sosialisasikan ke guru begitu ya. Tapi ada yang di belakang layar tuh, udahlah nggak usah pakai gitu, ribet gitu. Nggak usah lah, daripada ngeribetin, mending kita biasa-biasa aja gitu. Nah, Bapak Ibu dalam organisasi, nah jika ada yang seperti itu, berarti Bapak Ibu harus benar-benar ekstra keras memberikan pemahaman, mengajak sama-sama dan seterusnya. Yaitu Eraser berusaha untuk membatalkan semua pekerjaan para pemimpin gitu ya. Jadi karena pemimpinnya ke sana yuk, ke kanan, dia gak usah ke kanan, ke kiri aja gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dalam teknologi itu pasti ada seseorang yang seperti itu. Jadi tapi diharapkan mungkin di Talksbox nggak ada yang seperti ini ya. Jadi semuanya sudah seperti pensil, ujung pensil, sudah seperti di bagian tengah ujung pensil dan sudah seperti kayu. Dan yang terakhir adalah hangers on ya. Jadi dia tahu semua istilah, menghadiri semua seminar gitu ya, tapi tidak melakukan apa-apa. Jadi ini yang namanya mungkin dia tidak memanfaatkan ilmu yang didapat, membiarkannya saja, dan akhirnya kalau misalkan disimpan terus, ya lama-lama ilmu itu hilang ya, karena ilmu tidak diamalkan tuh akhirnya ya lupa begitu. Jadi ini filosofi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa menerapkan dan mungkin bisa merefleksikan diri, kira-kira saya di bagian yang mana. Saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu semua luar biasa, pasti ada di 3 pertama gitu ya, di bagian leader, the sub one, dan di bagian the wood gitu ya. Yang sedangkan di bagian 3 terakhir semoga tidak ada di SMA Terus Bintang. Mungkin itu saja Bu Ima. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Nur Jaman atas pemaparan materinya. Sepertinya mungkin Bapak Ibu yang lain kayaknya tidak ada yang ingin ditanyakan, Pak. Ini bukan berarti Bapak Ibunya nggak mau berdiskusi, Pak. Mungkin Bapak Ibunya ini masih penasaran nih, Pak. Nanti setelah ini Bapak Ibunya langsung buka laptop, langsung dipraktekkan. Mungkin nanti kalau ada kendala, insya Allah Pak Nur Jaman siap untuk membantu Bapak Ibu ya, Pak ya. Mungkin nanti kita buat offline aja Pak Z. Kalau online itu kan kadang mau bertanyanya pun segan mungkin gitu Pak Z. Baik, siap. Oke. Tuh, Mohon Bu Ima. Tuh dibetulin. Rasanya mantap kalau langsung. Lamun ayah Bu Ima. Nanti coba kita buat ya Bu Lina sama Pak Nazar. Nanti kita coba buat untuk offline-nya. Jadi gimana sih sebenarnya membuat AIU-EO tadi, dan kita mudah-mudahan tadi menjadi apa tadi ya Pak Nur, ujung pensil, tengah pensil sama kayu tadi gitu kan? Hari Senin katamuan jeung Ima. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak Nur Jaman telah bersama kami dari jam 1.30 sampai jam 3. Terima kasih Pak. Mari dengan kegiatan ini, mari kita implementasikan untuk anak didik kita dengan pemanfaatan teknologi ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Untuk kegiatan selanjutnya Bapak Ibu yang untuk materi selanjutnya nanti akan kami informasikan di grup PA terkait tentang pembelajaran dan diferensiasi asesmen. Nah, nanti kami akan informasikan di grup WA. Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya di Zoom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Zakaria. Ya. Terima kasih ya Pak Nur. Pak dan semua. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah hadir. Ada pantunnya nggak ada ya? Oh itu minta pantun dulu katanya Pak Zek. Pak Nur minta pantun kawan-kawan. Aduh, ya, pantunnya sebenarnya sudah habis ini Bu. Tapi tak apa-apa lah kalau memang harus ada. Nah, yuk silakan. Panjang lagi. Di rumah ditanam bonsai. Cakep. Agar mudah dilihat kawan. Asik. Materi Pak Nur Jaman telah usai. Cakep. Terima kasih atas perhatian. Asik. Minta bonsainya Pak Zakaria.